Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sir Effendi dengan NPM 2335103112. Pada video ini saya akan mempresentasikan hasil praktikum fine tuning menggunakan model Qwen 3 1.7b. Baik, di sini kita langsung saja masuk pada bagian kode program. Pada sel pertama kita menginstal beberapa dependensi utama. Di sini pustaka Transformers dipasang dengan versi minimal 4.51.0 karena arsitektur Qwen 3-nya membutuhkan dukungan pustaka terbaru. Kita juga menggunakan library PFT untuk kebutuhan konfigurasi LoRa dan TRL untuk supervised fine tuning. Kemudian di sel berikutnya kita melakukan import library dan inisialisasi runtime. Bisa kita lihat dari hasil output ini, proyek berjalan di lingkungan Google Colab menggunakan GPU Tesla T4 dan CUDA True. Penggunaan GPU ini wajib agar proses pelatihan model berjalan dengan cepat. Selanjutnya, pada sel nomor 3 kita mengunggah 3 buah file CSV dataset. File yang digunakan ialah case 1 interaction customer service.csv, case 2 sentiment classification.csv, case 3 information extraction.csv. Kemudian di dalam blok ini ada yang namanya fungsi normalize training CSV. Nah, fungsi ini bertugas mendeteksi nama kolom pada CSV secara otomatis lalu merubahnya ke format standar percakapan AI, yaitu kolom sistem, user, dan asisten berdasarkan tabel ringkasan yang ada di layar. Masing-masing dataset yang berhasil terbaca sejumlah 5.000 baris data. Kemudian jika kita lihat pada sel preview data ini, kolom sistem berisi instruksi perilaku model, kolom user berisi perintah dari pengguna, dan kolom asisten berisi target jawaban yang harus dipelajari model. Perhatikan pada kasus klasifikasi sentimen, ekstraksi informasi, target jawabannya sudah berupa format struktur data JSON. Hal inilah yang akan kita ajarkan kepada model dasar Qwen melalui fine tuning. Pada sel konfigurasi kita dan helper training kita mengatur hypermeter pelatihan model Qwen 3 1.7b. Kita muat dengan teknik QLoRa di mana opsi .in4byte diaktifkan untuk menghemat penggunaan memori CPU. Untuk konfigurasi LoRa-nya sendiri, kita di sini menggunakan nilai peringkat atau R16 dan LoRa Alpha 32. Lapisan atau modul yang diinvensi oleh adapter ini mencakup seluruh bagian proyeksi linear model, seperti QPROJ, KPROJ, VPROJ, OPROJ. Kemudian ada get PROJ, up PROJ, dan down PROJ agar model dapat beradaptasi dengan sangat baik terhadap dataset baru kita.
Kemudian pada sel berikutnya, proses pelatihan dijalankan melalui fungsi train one case. Di sini kita menggunakan fungsi kolom training progress callback untuk memantau berjalannya training secara langsung. Mari kita amati log output asli dari hasil pelatihan yang sudah selesai saya jalankan ini. Pelatihan dilakukan sebanyak 1 epoch dengan total sebanyak 594 steps. Di baris awal kita bisa melihat bahwa model memulai pelatihan dengan tingkat kesalahan atau loss yang cukup tinggi, yaitu di angka 4064. Namun, seiring bertambahnya step, fungsi optimasi kita berhasil menurunkan nilai loss secara konsisten. Pada step pertengahan, loss turun ke angka 0.13 dan pada akhir pelatihan nilai train loss secara keseluruhan berhasil ditekan hingga mencapai 0.2383. Hal yang luar biasa juga terlihat pada metrik akurasi token atau min token akurasi. Nilai akurasinya meningkat tajam dari yang awalnya hanya 47% di awal step melonjak hingga mencapai 94,62% di akhir training ini, membuktikan bahwa proses fine tuning pada kasus pertama ini berjalan dengan sangat sukses. Total waktu yang dihabiskan untuk training satu kasus ini adalah 1 jam 41 menit. Pola penurunan loss dan peningkatan akurasi token yang serupa juga berhasil dicapai pada pelatihan kasus kedua untuk sentimen dan kasus ketiga untuk ekstraksi informasi di akhir eksekusi masing-masing sel training ini. Script Python secara otomatis membuat file zip dari adapter tersebut dan langsung mengunduhnya ke penyimpanan komputer lokal kita. Sekarang mari kita buktikan hasil fine tuning tersebut menggunakan aplikasi interaktif Gradio yang sudah dijalankan langsung di dalam notebook ini. Di panel sebelah kiri antarmuka Gradio terdapat drop-down untuk memilih adapter kasus, kolom untuk sistem prompt dan kolom untuk user prompt. Sementara di panel sebelah kanan kita memiliki dua kolom output terpisah untuk membandingkan performa secara langsung, yaitu kolom model raw atau model mentah sebelum fine tuning dan kolom model dengan adapter fine tuning. Ketika kita menguji menggunakan contoh perintah dari dataset, perbedaan hasilnya terlihat sangat kontras. Model dasar tanpa adapter atau raw memberikan jawaban yang cenderung bertele-tele, kurang terstruktur, atau bahkan tidak mengikuti format yang diminta. Namun ketika kita mengaktifkan adapter hasil fine tuning kita, model langsung merespon dengan format yang sangat presisi. Jika kita memilih adapter sentimen atau ekstraksi informasi, keluarannya langsung berupa struktur data JSON yang bersih, rapi, sesuai dengan field yang diminta oleh sistem prompt. Ini menunjukkan bahwa adapter LoRa berukuran kecil yang kita latih berhasil mengubah perilaku model dasar secara spesifik. Sebagai kesimpulan, proyek praktikum pada file Qwen317B Fine Tuning ini telah berhasil mendemonstrasikan efisiensi metode QLoRa. Kita tidak perlu melakukan modifikasi pada keseluruhan bobot model dasar Qwen yang besar. Cukup dengan melatih adapter LoRa yang ringan secara terpisah, kita sudah bisa mendapatkan model dengan 3 keahlian spesifik yang berbeda dan dapat dipasang lepas dengan mudah di dalam aplikasi Gradio. Sekian penjelasan video presentasi dari saya mengenai proses training dari hasil praktikum ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.